Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This time we will discuss the rules of writing in English related to commas or commas. When are commas used in writing? Let's discuss them one by one. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi koma di dalam bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu untuk memisah dua independent clause yang dihubungkan dengan linking word. Pertama-tama kita menggunakan tanda koma dalam tulisan ketika menjumpai dua independent clause yang terhubung oleh linking word but, for, and, nor, or, yet, so. Apa itu independent clause? Independent clause adalah klausa atau kalimat yang unsurnya lengkap atau sempurna sehingga dapat berdiri sendiri atau memiliki subjek dan predikat. Contoh kalimat: I like study management but counting the calculation. Saya suka belajar manajemen tapi banyak hitung-hitung. Yang kedua itu management is my favorite subject, so I have to study hard. Manajemen adalah pelajaran favorit saya, maka saya akan harus belajar lebih giat. Fungsi koma di dalam bahasa Inggris yang kedua yaitu untuk menyebutkan daftar hal atau benda yang berjumlah 3 atau lebih. Contoh kalimat: At the Faculty of Economy and Business, we study maths, English, counting skill, which is a great fun. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami juga belajar matematika, bahasa Inggris, dan pengatur akuntansi yang menyenangkan. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menuliskan dua adjektif, kata sifat atau lebih. Contoh kalimat: Management of one of the most favorite faculties in UNRI. Manajemen adalah salah satu fakultas terfavorit di UNRI. Fungsi yang keempat yaitu untuk memisahkan dependent clause yang terletak di independent clause. Dependent clause adalah suatu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau memiliki makna yang terpenggal, sehingga dibutuhkan independent clause untuk membuatnya menjadi suatu kalimat yang sempurna. Dependent clause biasanya diawali dengan subordinating conjunction seperti because, unless, if, although, since, until. Contoh kalimat yaitu since I met in management, I will try to be the best. Karena saya berhasil masuk di manajemen, maka saya akan berusaha menjadi lebih baik. Fungsi yang kelima yaitu untuk memisahkan kata atau kalimat sisipan. Dalam suatu kalimat, tidak jarang kita menjumpai sisipan, baik yang berfungsi sebagai penjelas seperti adjektif, klause, atau untuk menyebut nama lawan bicara, termasuk menarik perhatian pembaca. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan sisipan tersebut dari kalimat inti dan jumlahnya ada 2. Contoh kalimat: Management cannot be separated from English and arithmetic. Manajemen tidak terlepas dari bahasa Inggris. Fungsi yang keenam yaitu sebelum mengutip suatu ucapan. Untuk penulisan direct speak atau kalimat langsung, diawali dengan tanda koma sebelum memulai kutipan. Aturan ini juga dijumpai dalam bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya yaitu My professor said self-control is one of the lesson in management. Dosenku berkata, pengendalian diri merupakan pelajaran yang ada di manajemen. Contoh fungsi yang ketujuh yaitu untuk setelah penggunaan transition word. Yang terakhir, tanda koma digunakan untuk menjeda kalimat yang berawal dengan transition word. Transition word biasanya dijumpai dalam suatu paragraf atau artikel. Adapun yang termasuk di dalamnya antara lain therefore, oleh karena itu, consequently, akibatnya, finally, pada akhirnya, firstly, pertama-tama, and then, kemudian, in addition, sebagai tambahan, dan lain sebagainya. Contoh kalimat yaitu firstly, entering management, I felt passionate
Joy. Pertama masuk di manajemen, saya merasakan kegembiraan yang menggebu-gebu. This is so many explains from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.